mengenalkan ragam-ragam bahasa Indonesia. Yuk simak sampai akhir. Perkenalkan, nama saya Indriana dengan NIM 241102411067. Ternyata ragam bahasa itu mengandung 3 pandangan, yaitu cara berkomunikasi, pandangan menurut penutur, dan pandangan menurut pokok persoalannya. Kalau yang lewat berkomunikasi, cara berkomunikasinya tuh yang dilihat dari ragam tulisan dan ragam lisan. Nah, kalau menurut pandangan dari penutur, yang kita perhatikan itu ragam dialeknya, ragam terpelajarnya, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Nah, dan yang terakhir ialah menurut pokok persoalan. Jadi yang diperhatikan itu lihat dari ragam yang terpampang yang diangkat, yaitu bisa jadi ragam sastra, ragam hukum, ragam politik, ragam ilmu, dan lain-lain. Pokoknya tentang apa yang kita angkat sesuai temanya. Nah, itu ragamnya akan menyesuaikan. Nah, kita ambil yang paling umum yang sering kita gunakan sebagai mahasiswa ya. Kita lihat dari pandangan bahasa ilmiah. Nah, bahasa ilmiah ini masuk ke dalam menurut pokok persoalan tadi yang udah saya sebutkan juga, 3 pandangan. Bahasa ilmiah ini termasuk dalam bahasa keilmuan, yang dimana bahasa ini bersifat formal karena ini digunakan untuk menunjukkan suatu hasil penelitian yang dimana itu akan menjadi sebuah ilmu bagi si pembaca. Lalu bagaimana sih penerapannya atau pengaplikasiannya bahasa ilmiah ini? Jadi bahasa ilmiah ini bisa kita aplikasikan ke jurnal ilmiah atau ke artikel ilmiah. Penggunaan bahasa ilmiah juga tidak semata-mata hanya kepada publikasi ilmiah, tapi dalam bentuk seminar juga kita bisa menggunakan atau menyampaikannya menggunakan bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah itu pokoknya bahasa yang menyangkut atau yang membahas sebuah ilmu yang dapat disampaikan kepada si pembaca atau si pendengar. Lalu apa aja sih kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan bahasa? Secara umum ada 4 hal yang paling sering atau yang paling dasar kesalahan pemakaian bahasa ini. Yang pertama itu pemilihan kata, struktur kalimat, struktur paragraf, pemejaan, dan juga tanda baca. Nah, salah satu contohnya itu kata silahkan. Banyak orang yang salah kaprah tentang kata silahkan ini. Pada umumnya orang mengenalnya silahkan pakai H, padahal sebenarnya menurut KBBI kata silahkan itu tanpa H, jadi dia tuh silakan. Nah, terus itu biasanya penulis itu sering kesalahan dalam tanda baca. Bahkan kadang nggak pakai tanda baca sama sekali. Jadi kadang si pembaca itu terburu-buru atau salah mengartikan dalam membaca tulisan. Kita balik lagi ke bahasa ilmiah tadi. Jadi bahasa ilmiah itu mempunyai 3 ciri dan sifat tersendiri, yaitu jelas, lugas, dan juga formal. Jadi maksud ketiganya itu harus berimbuhan dengan kejelasan dan juga ketepatan isi. Bahkan kelugasan dan keformalan gaya bahasa diwujudkan dengan menggunakan kalimat yang pasif, tidak emotif, dan juga tidak berbunga-bunga. Paragrafnya juga harus bentuk runtut. Kelugasan atau keformalan juga dapat diwujudkan dengan mengganti kata saya, kami, atau kita itu dengan penulis atau peneliti. Nah, hal ini tuh sering digunakan dalam penyusunan skripsi. Next, kita masuk ke ciri bahasa ragam ilmiah. Jadi ciri bahasa ragam ilmiah ini ada 7 tahapan, yaitu harus cendekia, lugas dan jelas, gagasan sebagai pangkal tolak, formal dan objektif, ringkas dan padan, konsisten, dan penggunaan istilah teknis. Yang pertama itu cendekia, yaitu menggunakan kata dengan menerapkan diksi yang tepat, logis secara tepat. Yang kedua, lugas dan jelas, maksudnya itu katanya tidak terbelit-belit atau terputar-putar. Yang ketiga yaitu orientasi gagasan atau gagasan pangkal tolak, biasanya ini menggunakan kalimat yang pasif. Yang keempat ya formal dan objektif, pokoknya dari pemilihan kosakata, pemilihan kalimatnya itu benar-benar harus secara formal dan resmi. Nah, yang kelima ialah ringkas dan padat, tidak ada pemborosan kata yang terdapat di dalamnya. Yang keenam ialah konsisten, maksud konsisten itu dalam penggunaan tanda baca, dalam ejaan, dan pemilihan katanya itu harus digunakan secara konsisten. Ketujuh ialah penggunaan istilah teknis, ini biasanya digunakan dalam wacana teknis.
Nah, dalam mengungkapkan bahasa, kita juga perlu memperhatikan kosakata atau kata-katanya agar dia itu memenuhi 4 syarat-syaratnya, yaitu tepat, seksama, benar, dan lazim. Nah, itu aja yang dapat saya kenalkan tentang ragam-ragam bahasa ini, terutama yang saya tonjolkan tadi di bagian bahasa ilmiah.